Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justina. Saya akan menjelaskan materi tentang perumusan strategi dengan analisis SWOT. Perumusan strategi dengan analisis SWOT adalah suatu cara untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan strategi perusahaan. Analisis didasarkan pada logika, dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang. Namun, secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT didahului dengan identifikasi posisi perusahaan atau instansi melalui evaluasi dinilai faktor internal dan evaluasi dinilai faktor eksternal. Identifikasi posisi perusahaan atau instansi membuat keputusan untuk memilih alternatif strategi sebaiknya dilakukan setelah perusahaan mengetahui terlebih dahulu posisi perusahaan untuk kondisi sekarang berada pada kuadran sebelah mana, sehingga strategi yang dimiliki merupakan strategi yang paling tepat karena sesuai dengan kondisi internal dan eksternal yang dimiliki oleh perusahaan saat ini. Posisi perusahaan atau instansi dapat dikelompokkan dalam 4 kuadran. Yang pertama, kuadran kedua, ketiga, dan keempat. Pada kuadran pertama, strategi yang sesuai adalah strategi agresif. Kuadran kedua, strategi diversifikasi. Kuadran ketiga, strategi turnaround, dan kuadran keempat, strategi defensif. Tahapan analisis SWOT. Proses yang harus dilakukan dalam pembuatan analisis SWOT agar keputusan yang diperoleh lebih tepat perlu melalui berbagai tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahapan pengambilan data, yaitu evaluasi faktor eksternal maupun internal. Tahap yang kedua yaitu tahap analisis, yaitu pembuatan matriks internal, eksternal, dan matriks SWOT. Tahap pengembangan pengambilan keputusan. Tahap pengambilan data ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi perusahaan. Dapat dilakukan dengan wawancara terhadap ahli perusahaan yang bersangkutan ataupun analisis secara kuantitatif, misalkan neraca, laba rugi, dan lain-lain. Setelah mengetahui berbagai faktor dalam perusahaan, maka tahap selanjutnya adalah membuat matriks internal eksternal. Materi selanjutnya yaitu posisi dan fungsi penting sistem perumusan strategi dalam total business planning. Yang pertama yaitu posisi penting sistem perumusan strategi dalam total business planning. Sistem perumusan strategi merupakan langkah pertama dalam total business planning. Dalam sistem manajemen strategi berbasis balance scorecard, sistem perumusan strategi merupakan fase pertama yang terpisah dari fase perencanaan strategi, penyusunan program, dan fase penyusunan anggaran. Yang kedua yaitu fungsi penting sistem perumusan strategi dalam sistem manajemen strategi berbasis balance score. Dalam sistem manajemen strategi perusahaan, strategi merupakan tahap pertama yang harus dilalui dalam membangun masa depan perusahaan. Tahap pertama ini sangat menentukan kalangan hidup dan kemampuan perusahaan untuk bertumbuh di masa depan. Dalam sistem manajemen strategi, sistem perusahaan strategi memiliki fungsi penting. Dalam sistem ini perusahaan mampu melakukan trend watching. Trend watching ini adalah pengamatan atas tren perubahan lingkungan makro, lingkungan industri, dan lingkungan persaingan. Sistem perumusan strategi dapat diibaratkan sebagai change sensing radar, yaitu untuk memantau secara terus-menerus tren perubahan yang terjadi di sekeliling. Kemungkinan perusahaan untuk melakukan perencanaan masa depannya berdasarkan falsafah creating future from the future. Yang kedua yaitu SWOT analysis. Dari hasil pengamatan tren
perubahan lingkungan tersebut kemudian dilakukan SWOT analisis, di mana pengidentifikasian peluang dan ancaman yang terdapat dalam tren perubahan tersebut serta kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam menghadapi peluang dan ancaman tersebut. Hasil dari analisis SWOT ini yang kemudian digunakan sebagai basis untuk envisioning pemilihan dalam bisnis apa atau misi. Perusahaan akan berperan sebagai institusi pencipta kekayaan, visi perusahaan, keyakinan dasar, dan nilai dasar. Di samping itu, hasil SWOT analisis kemudian digunakan untuk memilih strategi. Yang ketiga yaitu envisioning. Dalam envisioning ini dilakukan rekonfirmasi atau penegasan kembali atau redefinisi atau perlunya perubahan atau perumusan kembali misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, dan nilai dasar perusahaan yang masih efektif untuk memasuki lingkungan yang teridentifikasi dalam trend watching dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan turbulen. Hasil pengamatan terhadap tren perubahan lingkungan sangat menentukan apakah misi dan visi masih sesuai dengan tren perubahan tersebut. Jika sudah tidak sesuai, maka diperlukan perumusan kembali misi dan visi perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Kesesuaian misi dan visi perusahaan dengan tren perubahan lingkungan bisnis yang digambarkan di masa depan menjanjikan kalangan hidup dan perubahan pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya yaitu pemilihan strategi. Strategi digunakan untuk mengarahkan seluruh sumber daya perusahaan untuk mewujudkan visi melalui misi perusahaan. Ketetapan pemilihan strategi akan menjadi penentu efektivitas dan efisiensi pemanfaatan seluruh sumber daya perusahaan dalam perwujudan visi perusahaan dalam lingkungan bisnis kompetitif dan turbulent. Strategi untuk mewujudkan misi dan mencapai visi perusahaan juga harus disesuaikan, bahkan diubah jikalau hasil pengamatan terhadap tren perubahan lingkungan menentu hal tersebut. Hasil pengamatan tren perubahan itu akan berdampak terhadap peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan serta kekuatan dan kelemahan internal perusahaan untuk menghadapi peluang dan ancaman tersebut. Strategi yang tepat menjanjikan efektivitas dan efisiensi pengerahan seluruh sumber daya perusahaan kepada pencapaian tujuan dan visi perusahaan. Selanjutnya itu perumusan strategi sebagai titik awal perencanaan yang dilandasi filsafat atau creating the future from the future. Perubahan lingkungan bisnis yang bersifat radikal menyebabkan lalu tidak berkaitan dengan masa depan, maka terjadilah discontinuous change. Dengan perubahan yang bersifat discontinuous, karakter masa lalu yang tidak dapat digunakan untuk mempraktikkan apa yang terjadi di masa akan datang. Sistem perusahaan strategi merupakan sistem yang digunakan untuk mewujudkan perencanaan yang berbasis filsafat atau creating the future from the future. Perencanaan masa depan perusahaan dimulai dengan melakukan trend watching perubahan lingkungan. Kemudian hasil dari trend watching tersebut digunakan untuk analisis SWOT, dan berdasarkan analisis SWOT ini dikonfirmasi untuk diredefinisikan. Alasan perumusan strategi dilaksanakan secara bersistem. Terdapat 3 alasan mengapa perumusan strategi dalam manajemen kontemporer perlu bersistem. Karena yang pertama yaitu pergerakan metode pengelolaan dari command and control ke communication, personal, and truth. Dalam manajemen tradisional, manajemen puncak menggunakan command and control mode dalam mengelola perusahaan. Misi dan visi serta strategi untuk mewujudkan visi ditetapkan oleh manajemen puncak
dan strategi tersebut kemudian untuk dilakukan oleh karyawan dalam tingkat operasional. Dalam manajemen kontemporer, perumusan strategi tidak hanya melibatkan manajemen puncak, namun mengikutsertakan pula knowledge work untuk mendapatkan kontribusi signifikan dari mereka dalam membangun masa depan perusahaan, dalam membangun komitmen mereka untuk mewujudkan masa depan tersebut. Yang kedua yaitu lingkungan yang kompleks menurut pemikiran dari berbagai disiplin dalam menghadapinya. Lingkungan bisnis global sekarang ini sangat kompetitif, terbulen dalam kompleks lingkungan